Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau cerita sedikit nih ya soal hobi gue yang bisa dibilang juga jadi salah satu hal yang ngebantu kickstart channel gue ini sampai bisa kayak sekarang ini gitu. Menurut gue keyboard ini sangat-sangat compact dan sangat-sangat efisien untuk dibawa kemana-mana, karena yang seperti yang kalian tahu kadang-kadang kita juga suka main ke luar bawa laptop atau mungkin ke warnet, dan di warnet itu keyboardnya kita kurang suka gitu. Jadi yaitu hobi keyboard atau lebih tepatnya lagi tuh mechanical keyboard. Sekarang udah akhir tahun 2024 dan kalau misalnya kita kilas balik ke pertama kalinya gua transisi channel gua ke channel yang berbasis review produk gitu kan, berarti gua udah mulai ngulik-ngulik keyboard itu sejak 5 tahun yang lalu cuy. Dan kalau misalnya kita tarik mundur lagi ke kali pertama gue punya mechanical keyboard, itu udah 8 tahun yang lalu. Dan memang sejak pertama kali punya mechanical keyboard, gue ngerasa tuh kalau mechanical keyboard ini tuh apa ya, bisa dibilang punya nilai sentimental buat gue. Gue sendiri juga nggak tahu ya kenapa bisa kayak begitu. Mungkin aja karena feel pakainya yang memang beda jauh sama kalau misalnya kita pakai keyboard membran gitu, atau mungkin suaranya yang lebih satisfying gitu kan. Ya walaupun pada waktu itu suara satisfying buat gua itu suara switch clicky blue switch gitu ya, yang kalau misalnya kita dengerin sekarang tuh annoying banget gitu kan. Tapi pada saat itu ya itu yang menurut gua enak suaranya. dan ya inilah keyboard baru gua, mudah-mudahan aja enak buat dipakai PVP, enak buat dipakai main OSU juga. Jadi ya, dan tempatnya itu pas banget sama space meja gua, nggak terlalu dekat sama mouse-nya juga jadi gitu. Fast forward ke sekarang, udah banyak banget mechanical keyboard yang gua cobain dan bahkan berkesempatan untuk punya gitu ya. Mostly thanks to privilege yang gue punya dengan ngebangun channel ini dan akhirnya bisa nge-review berbagai macam keyboard yang beda-beda gitu. Tapi jujur nih ya, dari segitu banyak keyboard yang sempat gua milikin, yang tahan dan berhasil masuk ke personal collection gua ini, itu kehitung jari cuy. Lebih banyak keyboard-keyboard yang akhirnya abis gua review atau abis gua punya gitu, gua jual lagi karena ya gua ngerasanya kurang cocok aja gitu sama keyboardnya. Dan gue juga mikir ya, kalau misalnya bisa jadi duit lagi, kenapa enggak kan? Nah, di video ini gue mau showcase koleksi keyboard gue yang berhasil masuk ke personal collection gue dan nggak bakalan gue jual lagi selama nggak lagi kepepet gitu kan. Jadi untuk koleksi keyboard gue so far itu, di sini yang pertama ada Pressplay Apollo 61 Lite ya untuk yang layout 60%-nya. Terus ada Waycraft Record untuk layout 65% Alice. Terus di sini ada Bridge 75 atau Bridge 75 buat yang layout 75%-nya ya. Dan gue udah bilang berulang kali kalau gue itu sukanya 75% yang nggak exploded gitu. Dan gue lebih suka lagi kalau layoutnya kayak gini cuy. Dan ada Waycraft Stars 80 untuk yang layout TKL-nya. Dan by far ini keyboard favorit gue sih. Dan memang karena layout favorit gue juga layout TKL gitu kan. Nah, untuk koleksi keyboard gue ini juga ada kriterianya ya. Jadi nggak sembarang keyboard itu bisa masuk gitu. Yang pertama, gue pengen punya satu keyboard dari masing-masing layout gitu. Jadi misalnya ada 60% satu keyboard, ada 65% satu keyboard, 75% satu keyboard gitu. Pokoknya seterusnya lah sampai most of the layout itu gue punya satu keyboardnya. Terus yang kedua, semua keyboard gue itu harus bisa at least compatible sama VIA. Jadi nanti gue bakal lebih gampang buat ganti-ganti antar keyboard ini dan nggak perlu ribet soal software yang kepisah-pisah gitu. Dan yang ketiga, keyboardnya itu harus cakep gitu. Jadi aesthetically pleasing lah di mata gua, minimal buat gua pribadi gitu. Kalau misalnya buat orang lain ternyata nggak cakep ya nggak masalah, tapi buat gua kan ini kan personal collection gua, ya harus cakep buat gua gitu. Dan yang keempat, itu feel ngetiknya juga harus enak buat gua. Jadi kalau menurut gue itu feel ngetiknya enak, mau itu mounting sistemnya gasket kek, mau top mount kek, selama feel ngetiknya itu cocok dan enak buat gue, ya itu bisa masuk ke kriteria personal collection gue. Jadi kalau buat gue pribadi, suara enak itu nggak terlalu perlu gitu. Menurut gue suara enak dari sebuah keyboard itu cuma bonus aja. Yang penting tuh feel ngetik sama secara looks-nya. Dan nggak perlu wireless juga, karena gue 99% of the time ya, itu pakai keyboard gue ini di setup gue, dan di situ udah gue sediain kabel juga buat
buat keyboard gua, dan kalian bisa lihat juga di sini keyboard gua yang Wacom Record sama yang Press Play Apollo 61 Lite ini, dua-duanya ini wired koneksinya, dia nggak bisa wireless sama sekali. Nah, artinya untuk ngelengkapin koleksi keyboard gua di layer pertama ini ya, untuk layout yang general gitu ya, itu berarti artinya gua butuh keyboard yang layoutnya 65% sama layout full size. Dan di video ini gua udah nemuin keyboard 65% yang cocok masuk ke personal collection gua, yaitu Noir Spade 65. Loh, bukannya lu udah pernah nge-review Spade 65, Bang? Yes, gue udah pernah review si Spade 65 ini ya. Dan memang di video itu gue sebutin kalau si Spade 65 ini masih punya satu kekurangan yang bikin dia itu kurang cocok masuk ke personal collection gue. Yaitu dia itu belum kompatibel sama QMK ataupun VIA. Jadi ya waktu itu keyboardnya gue jual. Tapi kali ini gue dikasih kesempatan buat punya si Spade 65 ini sekali lagi gitu ya. Dan Spade 65 yang kali ini itu udah yang versi barunya, which is dia itu udah kompatibel sama QMK ataupun VIA cuy. Dan untuk yang batch Spade 65 yang baru ini, Noir juga keluarin varian warna baru yang namanya Titanium Grey yang jelas banget ya, terinspirasi dari warna titaniumnya iPhone. Coba aja iPhone gue yang Pro gitu, terus warnanya yang natural titanium gitu kan. Pasti matching banget ya sama keyboardnya. Nah, sebenarnya waktu pertama kali gue review si Spade 65 ini, gue udah bilang kok kalau keyboard ini tuh fiturnya udah cukup lengkap. Gak cuma fiturnya aja yang lengkap, tapi paket pembeliannya juga ya, karena lu literally dapat carrying case dan aksesoris yang lengkap buat keyboardnya cuy. Secara looks juga ini cakep banget desainnya, terutama desain tematik di casingnya yang dikomplement sama colorway keycapsnya cuy. Dan gue juga udah sempat mention ya, kalau menurut gue itu keycaps di Spade 65 ini tuh salah satu keycaps dengan colorway atau legending yang paling cakep gitu, yang pernah dibuat sama Noir gitu keyboardnya. Internal dari keyboardnya juga udah lengkap dampening medianya, jadi secara akustik juga udah oke banget. Dan PCB-nya multi layout juga, jadi bisa diubah-ubah semisal kalian bosan sama layout ANSI gitu kan. Eits, iklan bentar nih ya, jadi di situ gue ada yang kurang gue sebutin gitu. Jadi di situ kan gue ngomongnya kalau si PCB-nya Spade 65 itu multi layout, tapi yang gue lupa sebutin itu plate-nya belum multi layout ya. Jadi ini plate-nya masih stuck cuma di ANSI layout biasa aja, dan kalau misalnya kalian pengen akses si multi layoutnya, itu kalian harus beli plate tambahan yang memang dijual terpisah juga. Jadi kalau misalnya mau bikin keyboardnya jadi split spacebar atau mau pakai ISO enter gitu, itu harus pakai plate tambahan dari si Noirnya gitu. Kalau misalnya pakai plate bawaannya, itu masih belum bisa akses multi layoutnya. Gitu aja sih, itu doang yang lupa gue sebutin. Dan nggak cuma sampai situ aja, Noir tuh punya kebiasaan dimana kalau misalnya mereka itu bikin produk yang tematik, itu biasanya nggak cuma berhenti di satu produk aja. Mereka juga bikin deskmat yang satu tematik sama Spade 65 yang namanya Golden Symmetry Deskmat, dan keycap set yang ngebawa colorway Spade 65 ini yang namanya Deco Caps. Kalian inget kan kalau gue bilang salah satu hal yang paling gue suka dari si Spade 65 ini tuh keycapsnya. Ya, sekarang kalian bisa beli keycaps yang tema Spade 65 ini secara terpisah, cuy. Nah, untuk Spade 65 yang versi terbaru ini harganya ada di 2,1 juta, kurang dikit aja. Untuk deskmatnya ada di 199.000 dan untuk keycapsnya itu ada di 319.000 aja cuy. Untuk sebuah keyboard yang ngebawa desain tematik dengan ekosistem yang padu, gua rasa Spade 65 ini masih jadi salah satu keyboard aluminium lokal yang paling worth it sih sampai saat ini. Terutama karena sekarang udah bisa pakai VIA, jadi nggak usah ribet install software terpisah lagi gitu kan. Nah, untuk link pembelian dari Spade 65 ini udah gua taruh
taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli juga dan mau masukin Spade 65 ini ke personal collection kalian juga, bisa langsung cek aja. Dan dengan keyboard ini, artinya slot keyboard 65% gua udah keisi cuy. Kira-kira kalian ada nggak rekomendasi keyboard full size yang menurut kalian itu cocok untuk masuk ke personal collection gua berdasarkan kriteria-kriteria yang udah gua sebutin tadi? Coba komen di bawah. Paling segitu aja sih untuk sedikit cerita gue tentang koleksi keyboard gue so far gitu ya di tahun 2024 ini. Semoga kalian nggak bosen ya nontonin gue ngebahas keyboardan terus gitu kan. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.